inspirasi obrolan mengenai apa saja. Ketemu lagi nih bareng kita dengan saya Zakia Alia, mahasiswa psikologi Wisnu Wardana Malang. Di sini dalam podcastnya asisten laboratorium psikologi Wisnu Wardana Malang. Nah, kali ini kita bersama Bu Astari. Beliau merupakan dosen dari psikologi Wisnu Wardana Malang. Boleh perkenalkan Bu, background singkatnya? Baik, terima kasih Mbak Alia. Perkenalkan, nama saya Dwi Astari Anggraheni, biasa dipanggil kalau di kampus Ibu Astari. Jadi saya merupakan dosen atau tenaga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Wisnu Wardana Malang. Ada beberapa mata kuliah yang pernah saya ajar, gitu ya, termasuk salah satunya psikologi perkembangan yang mungkin ada hubungannya juga dengan pembahasan kita kali ini. Untuk alumni, saya kebetulan alumni Universitas Wisnu Wardana Malang juga yang untuk S1, sedangkan untuk S2 saya alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Begitu Mbak Alia. Pada podcast kali ini, kita akan sharing nih tentang parenting belief. Parental belief atau parenting belief merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki oleh orang tua yang dapat mempengaruhi perilaku orang tua dalam mengasuh anak yang terlihat dalam hubungan interaksi antara orang tua dan anak sehari-harinya. Nah, apakah parenting belief ini bisa diterapkan pada generasi mendatang? Yuk, simak terus bahasanya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Alia. Mbak Alia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Terima kasih. Ya, lancar ya kuliahnya? Alhamdulillah lancar. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Iya, sama-sama Mbak. Nah, kita kan ada sedikit menyinggung tentang parenting belief. Sebenarnya apa sih pandangan psikologi tentang parenting belief ini? Seperti yang kita ketahui, seiring perkembangan zaman yang terus maju dan pola pikir yang terus berkembang, akankah parenting belief ini dapat diterapkan oleh generasi ke depan untuk mendidik anak? Oke. Ya, sebelum kita masuk ke parenting belief ya, karena kita perlu tahu juga parenting itu sendiri itu seperti apa sih sebenarnya ya. Parenting memang itu bahasa kerennya itu parenting, sebetulnya itu adalah pengasuhan gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu pengasuhan gitu. Jadi pengasuhan itu gambarannya seperti apa sih yang dimaksud pengasuhan itu? Gitu. Pengasuhan itu suatu proses yang pada akhirnya akan ada hasil akhirnya gitu. Di mana pengasuhan itu dilakukan sejak anak itu lahir gitu ya, dan seterusnya meliputi penyediaan dari orang tua, sandang, pangan, papan, itu kan kebutuhan dasar gitu ya Mbak Alia ya. Kemudian penyediaan pendidikan juga gitu ya, pemberian pengetahuan gitu kan, memberikan cinta, kasih sayang, perhatian ya. Kemudian ada pengajaran tentang nilai, norma, agama, terus yang jelas menjaga dan membimbing anak-anak kita gitu ya nanti kan calon ibu juga ya Mbak Alia ya, anak-anak kita untuk melewati masa perkembangan mereka. Itu pengasuhan sendiri itu seperti itu. Sedangkan belief, kita tahu belief itu artinya kepercayaan ya kan, sehingga bisa kita pahami seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Alia tadi, parenting belief itu bentuk kepercayaan yang dimiliki orang tua terhadap pola pengasuhan atau gaya pengasuhan yang diterapkan pada anak-anak mereka gitu. Nah, kalau tentang pandangan psikologi juga seperti itu gitu ya. Ada tambahan lagi pandangan psikologi tentang parenting belief. Biasanya parenting belief itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi kepercayaan orang tua terhadap gaya pengasuhan yang akan mereka gunakan atau pola asuh, bahasa lainnya ada yang bilang pola asuh ya, gaya pengasuhan atau pola asuh gitu ya, yang mereka gunakan itu biasanya dipengaruhi ada 3 hal kalau menurut J. Belsky gitu ya. Yang pertama yang pasti dipengaruhi sejarah pribadi dari orang tua itu sendiri gitu. Itu kalau ada teorinya namanya Le Theoris. Jadi Le Theoris itu, di dalam Le Theoris itu dinyatakan bahwa ada suatu hasil dari observasi atau pengalaman pribadi orang tua tersebut gitu ya.
yang meskipun belum terbukti gitu ya kebenarannya gitu ya, dan lebih mengacu ke kearifan lokal gitu ya, tapi memang sudah biasanya itu digunakan untuk ke generasi berikutnya, jadi diterapkan ke anak-anak, ke anaknya gitu, ke anak-anaknya gitu ya. Itu jadi dipengaruhi oleh sejarah atau pengalaman pribadi dari orang tua. Kemudian dipengaruhi juga karakteristik si anak gitu ya. Jadi orang tua itu menerapkan pola pengasuhan disesuaikan juga dengan karakteristik si anak, termasuk juga karakteristik perkembangannya gitu. Akan beda antara ketika anak itu masih usia bayi atau masa awal kanak-kanak dengan remaja, kan beda kebutuhannya ya, beda bagaimana cara kita membimbing itu kan harusnya beda, orang tua harus berbeda gitu. Termasuk perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi perbedaan cara pengasuhan atau pola pengasuhan ya. Jadi tidak hanya usia atau tahap perkembangan yang berbeda, tetapi dari jenis kelamin pun juga ada penyebab perbedaan juga gitu. Terus temperamen anak ya itu juga mempengaruhi. Jadi hal-hal karakteristik anak atau individualitas itu juga mempengaruhi penerapan pengasuhan. Kemudian konteks sosial. Jadi konteks sosial menurut lingkungan sosial bagaimana, mana yang benar, mana yang salah ya, artinya berarti melibatkan budaya kan ya. Yang budaya di mana Aceh sana akan berbeda dengan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah gitu ya. Jadi standar pendidikan moral lah katakanlah itu berbeda. Dimana kalau di Aceh itu mungkin kalau perempuan duduknya harus miring misalnya gitu ya, karena mereka mengacu ke agama. Contohnya kalau naik kendaraan itu ya, itu di Aceh kan itu ya, kalau dibonceng duduknya harus miring gitu, nggak boleh pakai celana gitu ya, harus pakai rok terus itu kan ya. Itu kan harus ditanamkan sejak kecil juga gitu ya. Jadi dari pola pengasuhan itu, sehingga pola pengasuhan itu harus menerapkan hal seperti itu dari kecil juga akhirnya. Jadi kebiasaan gitu. Nah, gitu, jadi kebiasaan, ya seperti itu. Terus, apakah hal itu bisa diterapkan untuk generasi berikutnya ke depannya? Ya tergantung. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan terus menerus karena memang itu hal yang merupakan norma, ya. Ada yang tidak, gitu ya. Contohnya begini, kalau yang tetap harus terus diterapkan itu bagaimana mengajari anak-anak kita itu untuk tetap memiliki sopan santun ya terhadap orang yang lebih tua, gitu ya. Bagaimana untuk bisa menghargai yang sepantaran teman sebaya, saya seperti itu. Bagaimana harus bisa menyayangi dan menghormati orang lain yang lebih muda juga, gitu ya. Hal yang seperti itu perlu tetap diterapkan dengan pengasuhan yang ya kalau memang sudah baik ya kenapa tidak dipakai terus gitu. Tapi kalau yang kurang pas mungkin caranya dengan apa? Kalau zaman dulu itu ada semacam hukuman fisik itu dianggap biasa. Iya. Ya. Gimana kalau menurut Mbak Alia? Hukuman fisik itu gimana kalau menurut Mbak Alia? Kalau menurut saya sih di zaman sekarang ini kan kayak ada HAM-nya itu ya Bu ya, ada hak asasi. Kalau menurut saya hukuman kayak gitu bisa sih diterapkan, nggak salah juga. Kayak ya itu biar dia itu kapok gitu, biar dia juga tahu kesalahannya dia. Gitu. Itu orang tua ke anak. Ya. Kalau dari Mbak Alia penting gitu, perlu tetap ada gitu ya. Oke. Kalau dari segi psikologi ya balik lagi kan, karena kita ininya psikologi ya. Kalau dari segi psikologi ya, hal yang seperti itu tidak bisa diterapkan lagi, gitu ya. Terutama dengan adanya wawasan tentang efektif atau tidak sih sebetulnya pola asuh otoriter gitu ya. Nah biasanya karena hukuman fisik orang tua pada anaknya yang seperti itu masuk otoriter,
Itu atau kita bahasa kerennya yang sekarang itu disebut dengan strict parents. Ya, strict parents. Memang kita Asia, terutama mungkin di Indonesia ya, suku-suku tertentu itu masih menerapkan itu strict parents itu. Sehingga itu mengakibatkan adanya bisa dianggap kekerasan pada anak itu masih dalam tingkat tinggi, termasuk tinggi dibandingkan negara-negara maju. Gitu. Karena kalau di negara maju itu hampir sudah ditinggalkan strict parents itu. Gitu. Nah, strict parents itu sebetulnya banyak dampak negatifnya soalnya. Gitu. Makanya tidak disarankan untuk diterapkan berkelanjutan gitu ya, sampai apalagi untuk anak-anak zaman sekarang itu malah nggak efektif gitu. Karena apa? Malah memicu anak pandai berbohong. Itu nomor satu. Karena takut dihukum kan, ya, karena takut dihukum. Jadinya berbohong itu nomor satu pasti dilakukan. Terus bisa jadi dia akan melampiaskan ke orang lain. Kalau ke orang tua kan nggak berani. Nah, kalau di luaran nih, misalnya kalau udah pas di sekolah, ini bisa jadi bahan atau itu energi untuk membuli teman lain gitu, bullying fisik gitu ya. Itu karena kalau membalas orang tua, kalau pas dipukul sama orang tua nggak mungkin gitu ya. Jadi temannya jadi salah, jadi dia malah jadi anak nakal gitu. Salah satu dampaknya itu seperti itu sebetulnya. Jadi nggak efektif gitu. Jadi melakukan sesuatu juga karena bukan tanggung jawab ya, tapi karena faktor takut gitu. Itu kalau menurut secara ilmiah tuh begitu Mbak Alia. Menurut Ibu, bagaimana sih konsep parenting belief untuk masyarakat saat ini? Iya, parenting belief kalau menurut masyarakat saat ini itu coba saya ngambilnya dari negara sepintas saja ya, negara maju versus negara berkembang gitu ya. Negara maju versus negara berkembang. Kalau di negara maju saya seperti saya sudah sebutkan tadi, itu parenting belief itu orang tua itu sudah mulai menganut kebebasan. Jadi anak-anak itu sudah diarahkan untuk bebas bertanggung jawab itu, bebas dan bertanggung jawab. Gitu. Jadi akan beda dengan negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, di mana memang parenting belief-nya itu masih berdasarkan pengalaman masa lalu dari orang tua tadi, itu dicoba untuk diterapkan. Akan tetapi untuk para orang tua yang memang mindset-nya terbuka, mungkin banyak membaca gitu ya, mungkin juga ikut semacam seminar-seminar terkait parenting gitu ya, itu berubah gitu, bisa berubah. Yang dulunya walaupun punya pengalaman kalau nggak ngaji dipukul sabuk gitu ya, baru berangkat ngaji. Tapi kalau sekarang ke anaknya dia tidak menerapkan itu gitu. Karena apa? Sudah tahu kalau yang begitu itu tidak efektif. Artinya tidak mengajari anak melakukan sesuatu karena rasa tanggung jawab, tetapi karena terpaksa juga. Sehingga nanti kalau di belakang-belakang nggak ada orang tuanya ya nggak berangkat ngaji gitu. Nah, orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang memang ya itu tadi sudah banyak ilmu yang diserap ya, ilmu-ilmu terbaru gitu ya. Pola asuh atau pengasuhan yang bagaimanakah yang efektif. Jadi tidak sekedar menerapkan hasil pengalamannya, tapi memang masih dikombinasi dengan berdasarkan pengalamannya dulu gitu. Misalnya terkait sopan santun dengan orang tua, kalau jalan di depan orang tua harus sedikit merunduk gitu ya, tapi sedikit modifikasi, tidak harus pakai bahasa Jawa melipis gitu, nggak harus gitu ya. Kalau zaman dulu, ayo kalau sama orang tua harus bilang bahasa Jawa, kalau ngomong harus pakai bahasa Jawa halus gitu ya. Kalau sekarang sudah ditoleransi gitu ya, banyak orang tua mentolerir itu. Kalau nggak bisa bahasa Jawa halus, pakai bahasa Indonesia yang sopan aja nggak apa-apa gitu kan, ya, gitu. Jadi ya fenomenanya seperti itu kalau sekarang itu di masyarakat ya. Jadi sebagian orang tua akan melakukan semacam kombinasi atau modifikasi. Jadi tetap berdasarkan pengalaman masa lalu, apa yang baik-baik itu tetap digunakan oleh para orang tua, tapi tidak disertai hukuman fisik seperti
yang mereka alami zaman dulu, enggak gitu. Jadi sudah ada modifikasinya lah gitu. Kalau nggak mau ngaji ya dikasih pengertian ya, kalau nggak ngaji akan begini. Jadi ilmu agamanya biasanya yang dimasukkan. Atau enggak hukuman lain tapi tanpa main fisik gitu ya. Bisa, mungkin kalau nggak mau berangkat ngaji berarti ngaji di rumah. Ayo ngaji sama bapak sama ibu. Jadi nggak boleh nonton TV dulu kalau belum ngaji gitu. Bisa ya. Jadi habis sholat ngaji bertiga atau berempat gitu ya, dengan ayah, dengan ibu ya, dengan orang tua, nanti baru boleh main misalnya gitu. Jadi bukan punishment kekerasan, bukan. Jadi kalau zaman sekarang kekerasan sedikit sih, orang tua yang sudah yang masih melakukan kekerasan terutama fisik itu sudah sangat sedikit ya gitu. Kenapa orang tua cenderung menerapkan pola asuh yang diterapkan kepada dirinya dahulu ketika masih kecil? Iya, karena mereka merasa begini, kalau dulu saya bisa dengan dipukul sabuk, saya mau kok ngaji. Nggak berani saya nggak ngaji, karena kalau nggak ngaji pasti dipukul sabuk sama bapak saya kayak gitu ya. Itu kalau zaman dulu memang efektif, karena pengaruh-pengaruh dari luar pun kan masih sedikit, Mbak. Kalau sekarang kan dengan adanya banyak teknologi ya, pengaruh dari budaya luar juga, dari negara-negara maju juga gitu ya. Ya kita sendiri gini, kalau Mbak Alia nonton sinetron itu ya, itu contohnya itu kan banyak menayangkan anak-anak berani melawan orang tua. Lah itu bisa jadi contoh gitu. Akhirnya gitu kan ya. Kalau kita mengacu ke budaya negara barat gitu ya, negara-negara barat itu memang di sana diberi kebebasan untuk berpendapat anak-anak sana gitu kan ya. Ya beda parenting belief-nya memang kan ya, style parenting belief-nya itu ngomong beda gitu. Sedangkan di kita itu masih harus lembah ke orang tua, maksudnya masih harus ya menghargai gitu ya. Jadi berpendapat ini kalau masih zaman dulu loh ya. Kalau zaman dulu itu ya seorang tua ngomong apa ya itu ya sudah, jadi nggak boleh nanya kenapa aku kok harus gini, kenapa aku kok nggak boleh begini, kenapa nggak boleh begitu gitu ya. Itu contoh strict parentsnya itu kental sekali kalau di kita gitu ya. Jadi ya orang tua jadi karena merasa kalau dengan pendidikan orang tuanya dulu, berarti nenek kakeknya zaman dulu begitu efektif, akhirnya merasa harus diterapkan juga. Berarti bisa diterapkan ke anak-anak saya gitu ya. Tapi kembali lagi, zaman sekarang sudah tidak begitu lagi. Iya, enggak semua orang tua kok begitu. Artinya orang tua di sekeliling kita, terutama orang tua muda ini yang sudah ya pendidikan juga sudah banyak yang tinggi ya, sudah banyak belajar tentang parenting gitu ya. Itu sudah minim sekali kok yang menerapkan seperti itu ya. Walaupun fondasinya sebetulnya sama, tapi biasanya dipoles. Ya itu tadi loh Mbak, nggak mau ngaji, apa bentuk punishmentnya? Ya sudah nggak dipukul lagi, tapi ayo ngajak gitu. Jadi teman itu ternyata lebih efektif gitu. Ayo ngaji bareng. Nanti kalau belum ngaji nggak boleh main ke rumah teman atau nggak boleh nonton TV, film kesukaan. Ayo ngaji bareng ya sama bapak atau sama ibu gitu, sama adik misalnya gitu. Menurut Ibu, budaya pola asuh zaman dahulu apa masih bisa diterima pada zaman sekarang? Seperti kayak zaman dahulu itu anak kalau misalnya keluar itu selalu dibatasi waktunya, sedangkan untuk zaman sekarang ini kan kayak dibebasin gitu waktu pulangnya, mau perempuan atau laki-laki. Ya kalau masalah yang seperti itu sebetulnya harus diterapkan ya gitu ya. Ya sekarang kalau tidak diterapkan akhirnya seperti yang kita tahu gitu ya. Saya juga pernah menemukan secara langsung gitu ya fenomena yang seperti itu. Bagaimana ketika orang tua itu lost control, artinya memang betul-betul dibiarkan. Jadi mau pulang jam berapa saja itu dibiarkan ya. Ya akhirnya ya seperti tidak ada batasan dan tidak ada aturan gitu. Gitu ya. Jadi saya tadi juga sempat menyinggung bahwa dalam hal tertentu gitu ya, dalam hal tertentu kalau masalah kedisiplinan yang secara umum seperti itu ya, itu kan memang harus diterapkan gitu ya. Mana saatnya bermain di luar rumah, jam berapa sampai jam berapa, kalau nggak begitu akhirnya pulang pagi gitu ya. Kalau anak zaman sekarang itu
kita juga harus lebih jelas, jangan pulang malam-malam ya nak gitu ya. Terus banyak yang nyeletuk ya, iya nggak pulang malam kok mah, pulangnya pagi gitu. Itu tuh ya pulang beneran pulang pagi jam 2 gitu ya. Itu kalau batasannya tidak ditanamkan sejak awal ya, dari pola pengasuhan sejak masa anak-anak, bahwa semua hal itu punya batasan waktu, semua hal itu ada aturannya, itu susahnya di situ nanti gitu ya. Jadi segala sesuatu kedisiplinan tidak bisa dimulai dari ujuk-ujuk sudah besar baru diajarin disiplin, itu nggak bisa. Harus dari kecil, biar terbiasa. Nah, biar terbiasa, biar terbentuk menjadi pribadinya memang pribadi yang disiplin. Dan itu sebetulnya tidak memandang itu zaman dulu atau enggak gitu, zaman dulu atau zaman now gitu ya. Kerennya zaman now gitu ya. Kok yang hal-hal yang mengacu pada kedisiplinan, norma, etika ya, itu ya sampai sekarang pun ya tetap harus diterapkan. Hanya saja kalau mau ngasih punishment kan nggak boleh ya, sudah tidak diperbolehkan dan pasti tidak efektif. Pulang malam gepuk sapu gitu ya, pukul sandal gitu ya, itu kurang efektif gitu. Walaupun saya pun sempat menemukan, tapi ya 1001 lah kalau zaman sekarang itu efektif ya. Tetangga depan rumah saya nih, kalau anaknya pulang malam atau tidak disiplin, pukul pakai sandal. Masih menerapkan pola pengasuhan yang seperti itu. Gitu. Ya akhirnya memang dia tidak pernah pulang malam. Sampai mahasiswa itu juga masih dipukul sandal kalau pulang malam. Gitu. Ya memang kalau saya lihat sih memang satu sisi ada tidak efektifnya, tapi ya kadang kok ya sepertinya ya perlu, karena kalau diomongin mulut aja ternyata anak itu juga memang nggak mempan gitu. Ya entah ya, saya memang mungkin pola pengasuhan di awal waktu kecil mungkin ada yang keliru gitu kan ya, sehingga mungkin terlalu bebas sehingga besar-besar jadi malah dipukul sandal gitu ya, baru manut gitu ya. Saya nggak tahu juga karena tetangga saya nggak ikut campur gitu ya gitu. Jadi tapi artinya gini, tetap harus, terutama kalau masalah pulang malam atau itu kan kedisiplinan, norma, etika, aturan, hal-hal yang berkaitan dengan itu harus tidak usah melihat zaman dulu, zaman sekarang ya harus diterapkan memang oleh orang tua, itu harus diterapkan. Hanya caranya yang berbeda. Tidak ada punishment fisik, hukuman fisik tidak ada gitu ya. Diberi pengertian dan itu dimulai sejak sedini mungkin. Bermain contohnya. Bermain boleh ke rumah tetangga atau ke rumah teman ya, teman sekolah, tapi nanti jam sekian pulang ya nak, saya gitu ya, nanti malamnya di rumah misalnya begitu ya. Nanti kalau kamu mainnya terlalu lama, akhirnya waktu belajar nanti capek, nggak sempat istirahat dan sebagainya. Dan itu harus dari kecil. Kalau ujuk-ujuk dari besar memang sulit, akan ada perlawanan gitu ya. Kok diatur-atur, dulu aku main jam segini nggak apa-apa, dulu aku pulang jam segini nggak apa-apa, sekarang banyak aturan gitu. Dan sepertinya itu kayak pengaruh dari lingkungan juga bisa ya Bu? Bisa, pengaruh dari lingkungan bisa. Makanya bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif ya, pengaruh yang negatif gitu ya, maksudnya ya kita pola pengasuhannya yang konsisten gitu kan ya. Yang konsisten, jangan hari ini tidak boleh, besoknya boleh, bebas. Berubah. Iya. Jam malamnya jam 10 malam misal atau jam 9 malam gitu. Tapi nggak konsisten. Jam 11 malam, jam 12 malam pulang juga nggak ditegur, nggak ditegur, dibiarkan aja gitu. Malah mungkin dikasih reward, di kamar sudah disediakan hadiah, mungkin sepatu mahal, ya tambah pulang malam terus akhirnya gitu kan ya. Jadi nah gitu kan ya, oh ternyata nggak masalah kok gitu, akhirnya nggak disiplin gitu. Jadi disiplin dan tidak itu tergantung fondasi juga ya, fondasi orang tua juga konsisten nggak menerapkan aturan dalam pola pengasuhan gitu kan. Kalau nggak konsisten ya akhirnya ya jadinya anaknya juga nggak konsisten gitu Mbak Alia. Jadi untuk kesimpulannya bahwa parenting belief dengan perkembangan zaman saat ini sudah banyak termodifikasi. Salah satunya memberikan punishment secara fisik sudah sangat jarang karena dinilai tidak efektif. Untuk kesimpulan kedua, ada 3 pengaruh utama proses pengasuhan orang tua terkait parenting belief. Yang pertama,
dipengaruhi oleh sejarah pribadi dan pengalaman orang tua. Karakteristik anak mencakup karakteristik sesuai dengan tahap perkembangan, jenis kelamin, dan tren pangannya. Untuk yang ketiga, kontak sosial biasanya berhubungan dengan budaya. Untuk pola asuh otoriter sendiri di zaman sekarang dinilai kurang efektif karena justru banyak berdampak negatif, diantaranya yaitu anak suka berbohong. Hal itu dilakukan supaya tidak dapat hukuman ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, anak cenderung melakukan kekerasan di luar rumah, biasanya terhadap teman sebaya sebagai bentuk pelampiasan rasa jengkelnya. Untuk yang ketiga, anak jadi kurang berani berpendapat karena di rumah tidak diizinkan berpendapat. Nah, untuk Sobat Insom, jangan lupa terus dengarkan episode podcast Insomnia selanjutnya ya. Dengar podcast kita di Spotify, Insomnia Podcast, channel YouTube kita, Insomnia Podcast, dan IGTV kita di @aslab_psi. Jangan lupa subscribe, like, and share video kita untuk menambah wawasan. Akhir kata, saya Zakia Alia dari mahasiswi psikologi, pamit undur diri, see you.